Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu ya walaupun lewat dunia maya tanpa mengurangi ini ya. Kita memang harus memaksa diri untuk belajar secara online kayak gitu. Mudah-mudahan tanpa mengurangi kalian, tanpa mengurangi semangat kalian untuk menuntut ilmu di kesempatan ini gitu. Di sini saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kayak gitu ya. Nah, sebelum kita terlampau jauh masuk ke dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, paling enggak kita di awal kita coba membelajari atau istilahnya satu demi satu mengartikan mengenai apakah yang dimakan dengan sistem, kemudian apakah yang dinamakan dengan informasi, setelah itu nanti apakah yang dinamakan dengan manajemen secara sederhana kayak gitu ya. Ya paling tidak dengan step ini nanti kita lebih memudahkan kita untuk memahami ya istilahnya mengapa kok ada mata kuliah sistem informasi manajemen kayak gitu ya. Jadi bahasanya kayak gini ya. Di dunia itu apa istilahnya itu di dunia ya itu sebenarnya adalah sebuah sistem. Misal nih yang kita sedang lakukan di sini adalah ini adalah termasuk sistem pendidikan, kemudian juga sistem pendengaran. Nah ini sistem pendengaran, sistem peredaran darah kita, kemudian sistem pencernaan, setelah itu sistem apa ya transportasi, sistem komunikasi, kemudian penerangan atau sistem tata surya. Jadi semuanya itu adalah sebuah sistem. Ya, gitu ya. Jadi alangkah baiknya memang kita mengenal makna dari sistem itu. Kenapa hal itu nanti akan memudahkan kita untuk belajar lebih lanjut kayak gitu ya. Jadi gini, kita di sini disebutkan bahwa ini sistem secara bahasa. Ini nanti kalian bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau istilahnya Kamus Bahasa Indonesia online juga bisa kayak gitu ya. Jadi di sini kita langsung begini saja perunungannya. Sistem ini langsung kepada sistem. Sistem itu kalau menurut para ahli atau secara terminologi, ya, di terminologi ini ada tiga yang di sini sambil ada Moskov dan Simkin, kemudian Nas and Robert dengan Gordon B. Davis, kayak gitu, bahwa sistem menurut mereka itu yang pertama adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi di sini mereka interaksi, lebih mengenalkan interaksi antara subsistem itu untuk mencapai sebuah tujuan, itu Moscow and Davids ya. Kemudian Nash and Robert ini adalah dia menyebutkan bahwa suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang kompleks di dalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum. Jadi di sini adalah tetap merupakan sebuah interaksi tetapi masih di dalam satu kesatuan. Tujuannya hampir sama, dia adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Tuh. Kemudian untuk Gordon B. Davis, sistem itu adalah seperangkat unsur, mulai dari manusia, kemudian juga alat, ya misalnya komputer, kemudian konsep dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk mencapai maksud dan tujuan bersama. Jadi sebenarnya ada goal terlebih dahulu, kemudian di situ perlu sebuah sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ini adalah makna dari sistem menurut para ahli atau sistem terminologi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sistem itu adalah suatu kumpulan bagian-bagian. Bagian-bagian berarti adalah dia subsistem itu yang ditata. Berarti ada diatur, ada standar semacam standar operasional prosedur, ya. Kemudian kumpulan bagian itu harus berinteraksi dan bersama-sama melakukan sebuah fungsi. Ini adalah semacam apa ya istilahnya pembagian job description kayak gitu. Tujuannya tentu adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah perusahaan kayak gitu. Ini adalah sistem. Jadi kumpulan bagian-bagian yang ditata, diatur, kemudian hal itu berinteraksi bersama-sama untuk melakukan sebuah fungsi. Jadi ini adalah sistem menurut pemahaman saya ambil dari pemahaman secara bahasa, kemudian secara itu tadi istilahnya dari terminologi atau para ahli kayak gitu. Nah, selanjutnya ini karakteristik sebuah sistem ya, karakteristik sebuah sistem. Ini yang pertama di sini adalah satu sistem itu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Berarti di sana adalah saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan kayak gitu. Nah, kemudian sistem atau elemen-elemen subsistem itu nanti atau bagian-bagian sistem itu selalu mengandung komponen atau subsistem. Jadi ada komponen, ada subsistem, kemudian di bawahnya lagi ada sub-sub lagi. Jadi kayak gitu, ada bagian-bagian yang mengecil-mengecil. Nah, misalnya sini saya contohkan bahwa akuntansi itu terdiri dari beberapa subsistem. Misalnya ada subsistem akuntansi penjualan, kemudian pembelian, kemudian juga penggajian, akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing ini mempunyai tujuan tertentu. Misalnya penjualan, berarti dia ngomong berapa produk yang bisa kita jual, berapa pembelian, bahan-bahan, atau misalnya kita belanja itu barang-barang apa aja. Nah, kemudian untuk menggerakkan itu ada sistem penggajian. Orang-orangnya untuk melakukan pembelian itu siapa, untuk melakukan penjualan itu siapa, dan lain sebagainya. Nah, sistem ini adalah subsistem dari akuntansi itu. Jadi kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi sistem ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sistem abstrak dan fisik. Abstrak itu tentu dia adalah berupa abstrak, artinya dia berupa ide. Jadi yang ada di dalam pikiran kita. Saya contohkan di sini adalah sistem teologi, yakni sistem yang berupa pemikiran, artinya hubungan antara manusia dengan Tuhan, hablu minallah, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah sistem fisik. Ini misalnya sistem komputer, kemudian sistem akuntansi, kemudian juga sistem produksi. Jadi kayak gitu. Ya. Berikutnya adalah sistem alamiah dan buatan manusia. Jadi kalau alamiah
ini tentu saja tidak dilakukan oleh manusia. Artinya ini adalah proses-proses alam di luar kehendak kita gitu. Misalnya mengenai peredaran bumi, bagaimana bumi memutari matahari dan lain sebagainya, bagaimana terjadi siang dan malam. Ya. Kemudian kalau di uh, Indonesia itu ada musim hujan, ada musim panas, macam itu. Kemudian di daerah Eropa ada 4 musim. Jadi sistem-sistem ini bisa istilahnya alamiah atau proses karena kondisi alam kayak gitu. Yang berikutnya adalah buatan manusia. Jadi keterkaitan di sini adalah apa ya enaknya kalau ngomong sistem buatan manusia, interaksi antara manusia dan juga mesin. Ya, contohnya adalah penggunaan komputer atau manusia. Misalnya kalau kita lihat di toko-toko yang sudah modern itu kan ada. Jadi interaksi komputer dan manusia, bagaimana kita tahu harga, bagaimana itu sudah ada. Itu tercetak karena ada komputerisasi. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah perpus misalnya yang sudah memakai program SLIM misalnya, ya, Senayan Library System. Nah, di penciptaan barcode kemudian lain-lain itu sudah ada interaksi antara manusia dan juga komputer sehingga hal itu bisa mempermudah kita di dalam bekerja. Maka sistem ini, sistem informasi manajemen adalah menunjang kita di dalam rangka untuk bekerja ke depannya semacam itu begitu ya. Nah, itu. Selanjutnya kita ngomong ke ini. Ya, belum berubah, saya klik dulu. Ya. Nah, kita ke yang namanya jenis sistem. Jadi jenis sistem di sini ada yang jenis terbuka, kemudian juga ada yang jenis tertutup, kayak gitu. Ada 2 jenis itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan sistem terbuka? Apa yang dimaksud dengan sistem tertutup? Jadi terbuka ini adalah sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis dan umpan balik. Kemudian tertutup itu sistem yang ini memiliki sasaran, pengendalian mekanis dan umpan balik, kayak gitu. Ya. Di sini dicontohkan apa yang dimaksud dengan sistem terbuka. Ya. Sistem terbuka berarti dia itu ada masukan, kemudian juga ada proses, kemudian ada juga keluaran. Jadi bahasanya adalah sistem-sistem ini punya ada pengaruh atau masukan dari pihak luar, ya. Ada pengaruh dan masukan dari pihak luar. Karena sistem terbuka itu terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau sistem tertutup itu dia tidak ada campur tangan dari unsur yang luar. Jadi sini ada masukan, proses, keluaran, dan mekanisme pengalian. Makanya di sini sistem yang ini perlu ada semacam pengendalian. Nah, kita sudah berbicara apa itu sistem, kemudian klasifikasi, kemudian jenisnya, dan sebagainya. Maka setelah kita ngomong terkait sistem, kita melanjutkan lagi dengan apa yang dimaksud dengan informasi. Jadi menurut etimologi atau istilahnya secara bahasa bahwa informasi itu adalah penerangan, pemberitahuan ataupun keseluruhan makna. Jadi ini yang dimaksud dengan informasi gitu.
Nah, kemudian di sini bagaimana kalau menurut pendapat dari para ahli? Ya, para ahli di sini atau secara terminologi. Jadi Gordon B. Davis menyatakan bahwa informasi itu adalah suatu data yang sudah dikerucutkan menjadi sebuah bentuk yang sangat berarti bagi si penerima informasi dan berguna dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi istilahnya informasi ini bisa dikatakan sebagai informasi yang sudah disaring ya bagi para penerima, dan ini bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan sebuah keputusan, untuk melakukan sebuah solusi terhadap sebuah masalah. Nah, ini jadi informasi-informasi itu bisa. Nah, di pembelajaran berikutnya akan kita lakukan menurut Anda bahwa informasi itu bagaimana? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian syarat-syarat dikatakan sebuah informasi itu bagaimana? Apakah hoax? Nah, dan lain sebagainya itu akan kita bahas berikutnya. Jadi pemaknaan informasi adalah itu. Kemudian menurut Gordon B. Davis, kemudian menurut Ben and Sutter, itu adalah proses pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan sebuah pengetahuan atau keterangan. Jadi ini adalah proses pengumpulan, pengolahan data untuk memberikan sebuah pengetahuan, dan hal tersebut adalah bermanfaat untuk mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Nah, selanjutnya contoh dari menyatakan informasi itu adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi penerimanya dan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang real untuk digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ini adalah informasi itu berarti sesuatu yang sudah valid gitu. Jadi ketika ada sebuah berita, kemudian ini ada berita A, B, C. Nah, kita cari sumbernya dari mana. Kalau sumbernya itu valid, bisa kita percaya. Kalau tidak, maka kita bisa mencari informasi ke yang lain. Setelah kita olah, kemudian di sini Jogianto di sini, ketika itu bermakna, kemudian bermanfaat, maka hal ini ya yang dinamakan dengan informasi. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan ya ini ya. Nah, kemudian selanjutnya saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa informasi ini pemaknaan saya. Ini nanti penting, artinya di dalam makalah kalian nanti ya bagaimana secara bahasa itu bagaimana, kemudian itu nanti bagaimana menurut para ahli itu bagaimana. Setelah itu kalian dua itu kalian kerucutkan menjadi sebuah pengertian menurut versi kalian. Ini penting, Bapak. Ini loh pendapat saya kayak gitu. Ya, ini coba latihan untuk dimunculkan kayak gitu. Ya. Jadi menurut pemandangan saya di sini bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta atau peristiwa yang telah diolah menjadi sebuah bentuk data di mana data tersebut dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ini adalah informasi yang benar-benar, bukan informasi sekedar informasi abal-abal, apalagi adalah berita hoax. Jadi kalau budaya literasi kita itu bagus, berarti tidak akan ada hoax di antara kita. Jadi kayak gitu. Kenapa? Kita mencerna sebuah informasi itu sudah melalui sebuah proses yang panjang, tidak sekedar ada orang ngomong kemudian kita terima, tidak. Ya, ada orang ngomong ya tentang si A ini begini-begini misalnya, jahat dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu. Nah, kita cari sumbernya lain kayak gitu. Paling tidak ya kita harus kalau orang menilai seseorang ya kita lihat temannya dulu bagaimana, itu cara kita untuk ini. Jadi
ada proses selektifnya. Jadi gitu, bahwa untuk menjadi sebuah informasi dia mempunyai beberapa prasyarat. Nah, nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya gitu. Jadi untuk sebuah informasi itu dia mempunyai sebuah prasyarat. Nah, selanjutnya kita akan ngomong tentang manajemen. Jadi manajemen itu menurut bahasa ya, tadi adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Ada juga bahwa di sini pimpinan yang bertanggung jawab adalah atas jalannya perusahaan dan organisasi. Di manajemen lebih bagaimana sumber daya itu bisa secara efektif bekerja untuk mencapai sebuah sasaran. Ini pengertian dari manajemen. Nah, selanjutnya bagaimana manajemen itu menurut para ahli atau istilahnya secara terminologi. Terry ngomong di sini bahwa manajemen itu adalah sebuah proses atau kerangka kerja di dalamnya melibatkan bimbingan atau pengarahan dari suatu kelompok orang yang mengarah ke tujuan perusahaan atau organisasional dengan maksud yang lebih real atau nyata. Jadi proses atau kerangka kerja yang di dalamnya itu ada bimbingan, ada pengarahan, kemudian dari situ nanti prosesnya adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang dituju oleh sebuah lembaga gitu. Stoner ngomong di sini, manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha dari para anggota organisasi beserta penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain guna mencapai tujuan organisasi yang sudah lama ditetapkan. Jadi bahasanya semacam POAK gitu ya. Apa makna POAK akan kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ya itulah manajemen gitu. Nanti kalau ini saya paling tidak di 15-an menit lah untuk ngomongin nanti. Nah, kemudian ada si Agian ngomong bahwa manajemen itu adalah sebuah kemampuan maupun keterampilan guna memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan orang lain bekerja. Itu tindakan kerja orang lain. Jadi dia lebih menentukan adalah bagaimana kemampuan atau keterampilan orang atau kelompok orang itu untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi kayak gitu. Nah, itu makna dari para ahli. Jadi gitu. Nah, gimana terkait manajemen? Jadi manajemen, jadi kita artikan makna manajemen menurut versi. Oke, kita klik dulu. Masih proses. Ya, jadi dari gabungan dari semuanya itu saya mengartikan bahwa manajemen itu adalah suatu seni, usaha dan pengetahuan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian berdasarkan pemahaman dan tindakan dijalankan secara sistematik untuk mencapai hasil tujuan yang diinginkan. Jadi dia adalah bagaimana proses merencana, mengorganisasikan sesuai dengan pandangan masing-masing, kemudian hal itu dijalankan berdasarkan sistem untuk mencapai target. Ya, jadi kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya kita mengenai bahwa sistem informasi manajemen itu apa? Nah, kayak gini. Jadi dari pengertian sistem, setelah itu pengertian informasi, selanjutnya pengertian manajemen. Apa sih itu? Nah, garis besarnya ada di sini bahwa sistem informasi manajemen itu adalah suatu usaha dengan memfungsikan semua pihak melalui perencanaan, pengorganisasian untuk mencapai tujuan berdasarkan data yang ditemukan. Jadi sini ada
sebuah perusahaan itu mempunyai sebuah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan, dia itu harus berangkat dari sebuah data. Nah, dari data yang diperoleh itu ada usaha-usaha yang dilakukan, ada usaha-usaha yang direncanakan, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang per orang di dalam sistem itu untuk mencapai sebuah tujuan. Di situ tentunya nanti ada semacam evaluasi, ada pengawasan dan lain sebagainya. Jadi nanti akan berperan di situ. Kemudian selanjutnya, apa sih makna atau keuntungan dengan menggunakan SIM? Ya, tadi ini sesuai dengan mata kuliah yang kita pelajari, yang akan kita pelajari bahwa di dalam menggunakan SIM ini adalah mempermudah tugas-tugas dari manajer dalam artian untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Nah, manajer ini mempunyai data, misalnya di dalam sebuah toko ini sambil sebuah toko retail atau istilahnya yang sederhana gitu. Nah, di dalam sebuah toko, kalau menggunakan sistem informasi manajemen, kita akan mengetahui barang yang ada di toko itu jumlahnya berapa, yang mau habis berapa, gitu. Kemudian setelah itu, kira-kira minggu depan itu habis atau tidak. Nah, barang-barang yang mau habis tentu ini akan membuat manajer mengambil sebuah keputusan. Misalnya, karena misalnya barang tinggal 5, berarti kita harus pesan, kita harus beli. Nah, dasar kerja dari manajer ini adalah apa? Data itu. Kalau toko-toko yang biasa, toko-toko yang tidak menggunakan sistem ini, informasi manajemen, akan sulit. Orang mencari, kemudian saya mau beli suatu barang, kemudian dicari, oh maaf barangnya ada. Nah, kalau di toko-toko modern tidak akan terjadi sampai segini. Misalnya dia kurang 5, kurang 2, atau itu sudah tahu, kemudian sudah pesan. Jadi tidak istilahnya ketelatan sebuah barang kayak gitu. Kemudian adalah menyediakan database yang kompleks. Jadi mulai apa ya, sistem akut. Contohnya di sini adalah sistem akuntansi manajemen. Jadi bagaimana informasi sebuah produk, bagaimana informasi sebuah bahan. Jadi kalau kita ingin membuat, berarti bahannya ada enggak, mutunya bagus atau enggak, produknya bagaimana dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya adalah memudahkan manajer dalam memonitor dan menganalisis operasi. Jadi manajer itu dengan melihat data itu sudah bisa istilahnya mengevaluasi, jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dibuat rencana dan yang sesuai dengan situasi. Jadi ini bisa segera kita lakukan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa bergerak secara cepat. Kita juga istilahnya apa ya, mencapai hal yang kita inginkan. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari penggunaan SIM yang pertama ini adalah menyediakan dan mengelola informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan, serta menyediakan informasi untuk pengambilan sebuah keputusan ya dari orang-orang tertentu, misalnya manajer atau mungkin kalau dalam sebuah kita membuat rumah itu ada kuli-kuli, kemudian ada mandor bahwa oh ini semennya habis, ini kita butuh batu bata, kita butuh besi berapa dan lain sebagainya. Jadi ini perlu dilakukan. Contohnya kayak gitu. Nah, selanjutnya bahwa manajer itu mempunyai akses ke informasi untuk apa ya istilahnya
menggunakan informasi itu untuk mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Artinya dengan adanya ini kita bisa menggunakan. Jadi kinerjanya tidak harus by person tanya ke orang-orang, tidak. Cukup melalui sistem informasi manajemen ini kita bisa bekerja kayak gitu. Jadi mempermudah tugas dari seorang manajer. Soalnya adalah kita bisa memperbaiki pelayanan kualitas kepada istilahnya untuk pengembangan organisasi dan juga untuk kemajuan sebuah perusahaan. Kenapa? Kinerja kita itu adalah berdasarkan data, kemudian juga berdasarkan informasi. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi di sini kita belajar mengapa kok kita belajar sistem informasi manajemen, artinya dengan menggunakan human, berarti manusia, kemudian ditambah dengan sistem, ya, itu akan mempermudah kita dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan, sebuah kinerja yang baik, sehingga hal apa yang kita lakukan itu nanti bisa digunakan untuk mencapai goal yang dibuat oleh sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Goalnya itu kan sesuai, misalnya kalau di dalam sebuah perguruan tinggi ini adalah ada visi, kemudian ada misi. Nah, step untuk mencapai ke sana itu perlu yang dinamakan dengan sistem. Jadi ketika kita berhasil menggunakan sebuah sistem, kalau meskipun nanti di dalam sebuah lembaga, sebuah perusahaan itu berganti orang, karena sistem sudah ada, berarti kita tinggal masuk saja untuk mempelajari sistem dan kemudian menjalankan. Tidak perlu istilahnya membuat hal-hal baru lagi, tidak perlu harus belajar lagi dan sebagainya. Baik, itu untuk sementara mengenai sistem informasi manajemen secara sederhana. Terima kasih atas perhatiannya dan see you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.